Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nasikin Satrio. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana membuat target yang mudah tercapai. Nah, ngomong-ngomong soal target nih ya. Target ini banyak orang yang sudah memiliki target atau goal lah atau tujuan. Nah, ini orang-orang yang memiliki target ini kadang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan. Kenapa kita harus menuliskan? Karena keterbatasan kita untuk mengingat. Jadi kalau ketika ada tulisan, katakan target. Nah, target. Nah, ketika kita akan menentukan target atau kita punya target, misalnya ini kita nggak menuliskan, kita aktivitas atau apa, kadang lupa. Tapi kalau kita tuliskan, nah target sendiri, misalnya kita habis sholat, nah lihat tulisan target, otomatis kita ingat, oh ya target kita adalah ini. Nah otomatis kan orang lebih semangat lagi untuk melakukan tindakan action untuk mencapai target tersebut. Oke, itu target yang pertama harus kita tuliskan ya. Tuliskan. Yang pertama, target harus dituliskan. Karena kalau kita tuliskan memang biasanya kita itu akan semangat dengan sendirinya begitu. Kalau kita melihat target itu tadi. Nah, dari situ kalau nggak ada, nah banyak dari beberapa orang dari kita, mungkin ada orang lain yang belum memiliki target. Nah, mulai sekarang Anda lakukan, coba tuliskan target Anda dari sekarang. Target itu macam-macam ya, misalnya ada dalam segi bisnis atau katakan diet, mau target kayak apa, target dalam hal pelayanan, service excellent, nah itu macam-macam ya. Nah oke, nah target itu macam-macam. Nah dari sini yang kedua, target itu dimulai dari yang terkecil. Kenapa dari yang terkecil? Misalnya ini Anda punya atau Anda biasa jualan 10 produk setiap hari. Ini sudah biasa ya, 10 produk setiap hari. Nah, untuk kita meningkatkan target, bagaimana kita meningkatkan target agar lebih banyak? Nah, kita jual produk setiap harinya 10. Mau kita tingkatkan jual produk seharinya 100. Nah, apa bisa? Bisa. Cuman susah. Kenapa kok susah? Ya karena kelihatannya itu sangat besar. Nah, dari sini target mulai dari yang kecil. Untuk diri kita sendiri, targetkan, misalnya kita yang biasa jual 10 itu kita targetkan katakan 2 tambah 2 lagi lah setiap hari, jadi 12. Targetkan tiap hari Anda 12 produk dan itu harus rutin. Nah, kita harus rutin. Gimana caranya? Bisa setiap hari 12. Entah itu dengan cara promosinya ditambah, misalnya biasanya kita promosi di Facebook, itu kita coba lagi promosi di IG atau WA-nya kita, story WA-nya kita rutinkan lagi. Nah itu, jadi kita nggak bisa target itu langsung banyak. Nah, mulai dari yang terkecil dulu. Ini kalau yang harian, maksudnya kita setiap harinya pengen seperti ini. Nah itu. Jadi yang ketiga, oke saya hapus saja ya ini ya. Saya hapus. Jadi yang pertama tadi kita harus tuliskan target, tuliskan. Dan yang kedua, set target yang terkecil dulu. Nah, set target yang terkecil yang biasa dari yang kita lakukan. Misalnya kita biasa jualan 10 produk, kita tingkatkan 12 produk setiap hari dan itu harus rutin. Bagaimana caranya? Nah, itu entah bisa dari diri kita sendiri, promosinya lewat offline dan online, atau biasanya di Facebook kita promo lagi di IG. Nah, ini kita membuat IG, kita coba. Nah, itu nanti
bisa kita tingkatkan. Jadi target itu bisa ditingkatkan dari langkah-langkah apa yang bisa kita fokuskan dalam hal penjualan. Nah itu seperti target ya. Yang ketiga, nah ini berkaitan dari yang nomor 2, set jangka pendek dan jangka panjang. Pendek atau menengah ini ya, menengah. Nah, set goal menengah dan jangka panjang. Tadi kan dari hal yang terkecil. Kenapa kita harus lakukan yang terkecil dulu? Jadi kita harus membiasakan set goal target dulu. Jangan yang muluk-muluk dulu. Target terkecil dulu kita bisa lampaui, baru kita tingkatkan target yang lebih besar. Tapi lebih besar itu dengan cara kita jangka panjang. Lihat jangka panjangnya ya. Oke, dari contoh, katakan kita Anda sudah punya pelanggan ini ya. Misalnya sudah punya pelanggan 500 pelanggan atau 500 konsumen. Nah, 500 konsumen. Kita tingkatkan dari 500 konsumen ini dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, 1 tahun bisa nggak kita tingkatkan 1000 konsumen? Nah, jadi dari sini tingkatkan dari 500 konsumen jadi 1000 konsumen. Nah, caranya bagaimana? Nah, ketika kita set jangka panjang ini dalam 1 tahun. Nah, itu dalam 1 tahun itu nanti di sini jangka menengahnya berapa? 1000 dibagi 2. Jadi katakan 750 dari yang 500. Ini berarti ada penambahan dari 1000 ini tambah 1000 ya. Jadi totalnya 1500 konsumen target kita. Target Anda ini katakan. Nah, dengan 1000 ini 6 bulan targetkan 500 konsumen. Nah, dengan cara apa? Kita bisa macam-macam ya. Yang pertama, kita bisa misalnya Anda punya usaha jual tahu crispy, katakan tahu crispy. Bagaimana punya pelanggan yang lebih? Kita tingkatkan cabang. Nah, bisa kita membuka cabang di lainnya, atau kita membuka sistem franchise. Nah, itu dari sistem franchise otomatis pelanggan itu akan bertambah. Nah, dengan cara promo, misalnya dengan promo kita punya franchise, kita promo foto, katakan foto dengan katakan tahu crispy asik. Nah, tahu crispy asik, foto dengan tahu crispy asik dapat katakan dapat promo hadiah 1 muk cantik. Jadi dengan promo foto dengan produk Anda itu akan mendapatkan 1 muk cantik. Ini diundi, katakan diundi setiap hari. Jadi setiap hari ada 1 orang, otomatis orang banyak yang membeli setiap harinya. Begitu. Jadi setiap hari omset Anda naik. Nah, itu nanti juga bisa dikalkulasikan dengan jumlah konsumen Anda. Nah, dari sini Anda harus sudah punya data ya, siapa saja konsumen Anda, otomatis siapa yang beli harus Anda catatkan nama dan nomor HP mereka. Dari situ Anda memiliki database. Nah, dari sini Anda nanti akan memiliki database. Nah, bayang ya, maksudnya paham ya? Di sini kita mempromokan produk kita itu tujuannya untuk menyaring database. Kita memiliki database agar tercapai target kita itu tadi. Target Anda dalam mendapatkan 1000 konsumen dalam 1 tahun. Nah, itu. Jadi dari sini
Anda harus mencatat database yang biasanya Anda ada pelanggan masuk dibiarin, ada pelanggan masuk dibiarin. Nah itu. Jadi dari sini mulailah Anda mencatatkan pelanggan-pelanggan Anda dalam sebuah dari komputer bisa ya, di komputer bisa atau di HP juga bisa atau di kontak WA juga bisa. Nah itu. Jadi kita tahu kontak WA khusus penjualan ini ada berapa kontaknya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, yang keempat, dari sini ada breakdown secara, yang keempat ini breakdown secara di breakdown ya, secara spesifik. Maksudnya bagaimana? Jadi Anda punya target seperti yang tadi, itu kita breakdown lagi dengan 1000 konsumen. 1000 konsumen kita itu harus apa saja yang akan kita lakukan. Ini breakdownnya dari langkah-langkah ya. Maksudnya apa saja yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan 1000 konsumen. Yang pertama tadi, nah ini harus spesifik ya. Yang pertama kita tingkatkan promo. Nah yang kedua kita tadi tingkatkan database. Apa saja yang harus kita fokuskan. Nah ini promo untuk mendapatkan database. Yang ketiga, nah di sini ada promo, ada database, ada lagi di sini kita pelayanan. Nah pelayanan atau apa ini? Service lah, service kepada after sales dan before sales. Nah jadi sebelum ada penjualan dan sesudahnya. Jadi ini kita tingkatkan pelayanan kita kepada konsumen-konsumen yang sudah loyal kepada Anda untuk membeli produk Anda. Jadi ini harus spesifik apa saja, dan masih banyak lagi nih ya, masih banyak lagi. Nah dari sini atau nanti Anda tingkatkan dengan cara member atau apa bisa. Jadi Anda punya member atau di sini buka cabang. Nah itu. Jadi banyak yang harus Anda spesifikkan apa saja yang harus dilakukan. Ini nanti akan kita bahas di video saya selanjutnya ya. Nah, akan coba kita bahas di video saya selanjutnya bagaimana membreakdown dengan cara spesifik apa saja yang perlu ditingkatkan untuk pelayanan atau untuk penjualan Anda semakin melejit. Nah dari situ ini adalah breakdown ini sangat penting ya, karena breakdown ini memang bertujuan untuk kita fokus. Jadi kita fokus, ini tetap harus dituliskan untuk kita fokus apa saja yang perlu ditingkatkan. Kalau kita nggak membreakdown, mustahil. Gimana caranya mendapatkan 1000 konsumen, bener nggak? Kita nggak bisa mendapatkan 1000 konsumen kalau kita nggak tahu langkah-langkahnya. Jadi kita cari langkah-langkahnya apa saja. Nah langkah-langkah ini bisa kita analisa juga dari problem. Langkah-langkah itu bisa kita ambil dari problem. Problemnya apa saja yang dialami dari usaha Anda. Katakan misalnya waktu musim hujan seperti saat ini, apa saja menurun, bagaimana kita tingkatkannya dengan cara online, promo kirim online. Nah, itu mungkin Anda bisa dapat solusi yang lain, karena orang langsung datang ke Anda itu biasanya apa ya, malas, misalnya malas mau beli karena hujan atau apa. Nah kalau Anda yang sudah basicnya online sudah enak gitu loh, dan tapi pasti ada kendala-kendala di setiap usaha Anda, itu pasti ada. Jadi jangan takut karena ada problem, kita lakukan problem itu, kita cari solusi untuk apa ini, cari solusi untuk menyelesaikan problem. Jadi jangan dihindari, jangan kabur dari problem, yang problem harus dilalui. Oke, nanti kita akan bahas secara detail di
video nanti selanjutnya ya, next video kita. Nah, oke, dari sini terima kasih, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.